Gimana nih Pak, Bapak kan reserse narkoba, kok nggak nangkep anak sendiri sih Pak? Peminum, pemakai juga, sepecandu itu. Peminum, pecandu, pemakai, tukang ngebut, geng motor, pacaran, wah haram! Saya ingin sampaikan kepada teman dia ini agar asal jangan bunyi gitu, karangan dia aja. Saya curiga ini mereka ini diciptakan. Hanya karang-karangan dia aja. Wah, lebih jago bapaknya Eki buat kan. Mereka ini diciptakan oleh siapa? Mereka diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk membabat kasus berdebat sialan yang banyak berbohong ini, Pak Fitrah. Nah, si saksi inilah yang dulu yang tidak kalian cari. Cek HP anaknya. Oh, beli obat di sini. Wah, ini mah informan Bapak. Loh, apa gitu pinjam? Baju minjem juga, helm juga minjem, Asus pun juga minjem. tersangka pun juga minjem ini. Minjem kuli bangunan di depan rumah nih. Bang bersedia untuk fight sama saya di Toba Fight. Saya sangat mengharapkan itu, Bang. Tian Eki ini kan pembunuhan berencana, yang rencananya dijadikan pembunuhan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight. Keluar sudah saksi teman-temannya Eki, dan seperti biasa dipatahkan oleh si Fitra, bilang tidak mungkin Eki itu adalah pecandu dan pemakai, itu semua adalah karangan. Mantap. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus tentang Eki dan juga Vina ya, dimana ada info terbaru, info yang membuat kasus ini menjadi titik terang atau titik-titik. Titik-titik konyol. Nah. Jadi akan ada beberapa update ya, dimana sekarang si Fitra, pengacara raja terakhir kayaknya satu-satunya lah. Pengacara raja terakhir ini yang membantah semua kesaksian teman Eki yang bilang bahwa Eki itu adalah pecandu, yang ayahnya juga adalah pecunda lalala. Pecunda lalala gitu. Apa pecunda lalala? Pecunda lalala artinya hebat gitu. Bahkan saking keselnya ya teman-temannya Eki sama Fitra ini, itu bahkan nantangin berantem, bro. Berantem. Pasti nggak bakal berani lah. Bapaknya aja yang itu ditentang sumpah pocong nggak berani. Ditantang fight, ditantang duel sama si Aldi yang pernah digebukin, cari ring, nggak berani juga. Ditantang debat di TV juga nggak berani. Beraninya apa? Beraninya memfitnah, memfitra. Jadi kita akan update dulu ya. Ini ya ceritanya dari France ya. Dia memang mengakui bahwa si Eki ini peminum jago, pemakai lama. Nah, pecandu udah dari lama gitu. Dari umur belasan itu. Bapaknya nggak tahu apa, pura-pura nggak tahu nih Pak. Gimana nih Pak? Bapak kan reserse narkoba, kok nggak nangkep anak sendiri sih Pak? Nah, Kalau dibilang Eki peminum, iya. Eki peminum? Peminum. Okay. Pemakai juga. Narkoba dalam hal ini? Obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tawannya Frans ini memang sering nggak sih Eki minum atau make gitu ya? Terus setelah itu dia berkendara, nyetir motor. Sering? Jalan-jalan. Pernah? Sering. Malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya, ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Nah itu deh guys. Jadi si Franz bilang emang Eki sepecandu itu. Wah, sepecandu itu karena setiap dia ketemu Franz, dia tuh lagi make apa? Obat-obat seperti kalpana disedot. Kan gak boleh ya kalpana disedot kan? Kalpana obat panu ya. Jadi larang ya, pemakai obat-obatan terlarang. Nah, jadi apakah sepecandu itu Eki? Sepecandu itu Eki itu peminum, sepeminum itu. Berarti semuanya diambil Eki. Ada peminum, pecandu, pemakai, tukang ngebut, geng motor, pacaran, wah haram. Semuanya ya. Semuanya diambil gitu. Jadi itu Franz bilang sifat jeleknya Eki ya. Tapi sifat baiknya kita kan nggak tahu juga ya. Seperti ditampar fakta, pasti ini udah didengar sama Ibtu Rudiana karena ditampar fakta anaknya sepecandu, sepeminum itu, segeng motor itu. Nah, apakah bapaknya percaya? Oh, tentu tidak. Pasti bapaknya menyuruh anak buahnya ini ya, si pionnya ini, si Fitra ini untuk menepis kabar itu semua. Nah, bahkan Fitra mengatakan, ini anak-anak nih biasanya disuruh seseorang, pasti suruh Kang Deddy. Saya ingin sampaikan kepada teman dia ini agar asal jangan bunyi gitu, karena kita berpatokan kepada data, bukti, dan fakta yang ada. Di dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras ya, dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu. Saya kira itu adalah karang-karangan dia aja. Saya curiga ini mereka ini diciptakan Oleh siapa? ya, oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab
kalaupun seumpamanya tuduhan itu yang mereka lakukan itu seperti yang disampaikan oleh siapa yang mengaku teman ini terbukti ya ya siapa namanya si Frans ini ya tentu setelah dilakukan otopsi itu ditemukan itu. Nah itu guys, jadi si Fitrah bilang, bagi teman-temannya si Eki ini jangan asal berbunyi gitu. Yang boleh berbunyi, asal berbunyi itu saya. Begitu Pak, gitu ya Frans ya. Siapa Fitrah ya? Saya ingin asal berbunyi karena yang boleh asal berbunyi itu saya. Karena kita berpatokan pada bukti dan fakta yang ada. Faktanya emang orang terakhir itu bersama Eki adalah si pemakai narkoba juga, yaitu teman bapaknya Eki itu yang di Kodam berapa itu? Kodam 0620 gitu. Kalau Eki pakai obat-obatan terlarang itu hanya karang-karangan dia aja. Wah, lebih jago bapaknya Eki buat canda Pak Eki. Yang buat karangan nih siapa nih Pak? Itu apakah teman-temannya buat karang-karangan cerita itu buat apa karang-karangan cerita? Nah pertanyaan kita kan apakah Pak Rudiana juga buat karang-karangan cerita? Kalau bisa Fitrah mengatakan teman-temannya Eki buat karangan cerita, bisa jadi juga jangan-jangan kliennya Bapak buat karangan-karangan cerita juga Pak. Terus dia bilang, saya curiga ini teman-temannya Eki ini diciptakan. Diciptakan oleh siapa, Pak? Oleh orang yang tidak bertanggung jawab, oknum gitu. Let's go bisa jawab. Mereka ini diciptakan oleh siapa? Mereka diciptakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk membabat kasus berdebah sialan yang banyak berbohong ini, Pak Fitrah. Nah, itu semua karangan dia aja. Ini Fitrah kayak temenan aja sama si Eki. Adikku, tenanglah kau. Fitrah bukan temannya Eki, tapi tahu kelakuannya Eki itu gimana. Nah, ini ya, dia kan pertanyaan kita ya. Pertanyaan itu apakah si Fitrah ini pasti udah koordinasi sama kliennya kan, yaitu Ibtu Rudiana. Nah, apakah ini memang permintaan Ibtu Rudiana bahwa itu anak saya itu kalau dibilang narkoboy itu fitnah aja semuanya Fitrah. Pokoknya Fitrah, kamu apapun saksi baru yang memberatkan kita, tepis gitu. Kalau ada teman-temannya Eki selain Liga Akbar yang udah saya suruh, jangan dipercaya. Nah, itu pertanyaan kita kan. Let's go sampai sekarang belum dapat data dan statement ya bahwa Eki ini udah diotopsi, bahwa otopsinya itu ada darah juga, DNA-nya juga, apakah dia pakai obat-obatan terlarang atau minum-minuman keras. Nah, berarti kan ini memang Cirebon ini di 2016 ya, let's go bilang di 2016. Ini memang gaib semua, guys. Di Cirebon tahun 2016 itu gaibnya lagi kenceng-kencengnya. Kenapa? Yang pertama adalah Eki tidak pakai narkoba dan minum menurut Fitrah. Berarti siapa yang diajak sama sama si Arta sama si Frans ini? Itu berarti gaib juga kan? Berarti Eki, jangan-jangan itu bukan Eki. Itu adalah goib. Nah, goib Eki di 2016. Goib kesurupan Linda. Goib Peggy Perong Setiawan. Goib Dani. Dan juga Andi. Itu berarti 2016. Warga-warganya tuh di Cirebon. Itu banyak yang goib. Nah. Dia kan yang ngajak make. Yang ngajak make itu. Itu kan si Eki malah. Eki adalah pelopor pemake gitu. Kita anterin yuk. Beli obat Josnak gitu. Bukan Josusu. Josusu kan es campur susu. Ini Josnak. Jus campur kalpanak gitu. Itu ya obat-obatan terlarang ya. Bahkan Eki yang ngajain temennya make gitu. Jadi nggak diterima sama si Fitrah ya gitu. Ini dia guys. Untuk para ladusing-ladusing, next time saksi-saksi inilah yang dulu yang tidak kalian cari. Salah siapa dulu Rudiana cari saksi palsu? Aep tukang cuci motor yang matanya optical zoom 100% meter. Kalau memang dari dulu niatnya Ibtu Rudiana mencari kebenaran, itu bisa dirunut HP-nya Eki. Masa HP anaknya nggak disita? Nggak mungkin banget itu. Dicek HP anaknya. Oh, beli obat di sini. Wah, ini mah informan Bapak. Loh, apa gimana nih pertanyaan ya gitu. Jadi kan bisa tahu nih HP-nya Eki diambil, HP-nya Vina diambil, kan sudah tahu nih korban ini berhubungan dengan siapa aja. Di saat-saat terakhirnya, Mega, Widi, Frans, terus yang kemarin AR itu kan semua adalah saksi-saksi yang memang tidak dicari oleh penyidik. Sedangkan Aep kan adalah Bapak yang cari. Bapak ya cari sendiri, saksi mana yang palsu? Gitu loh. Apalagi yang kita tahu kemarin siapa? Vina minjem kan dia baju sama Widi Mega. Eki helmnya minjem sama Frans. Bajunya, katanya ada satu lagi yang muncul, katanya bajunya Eki itu pinjaman juga dari siapa lupa. Aduh, kebanyakan saksi nih. Ya dari temannya Eki lah. Bajunya Eki itu minjem. Helm itu juga minjem. Nah, ini kan sepatu pinjem.
baju minjem juga, helm juga minjem, Asus pun juga minjem. Tersangka pun juga minjem ini. Minjem kuli bangunan di depan rumah nih, dipinjam buat jadi tersangka. Jangan-jangan ada oknum nih, ada oknum jaksa ya, oknum nih. Oknum jasa atau penyidik yang juga pinjeman. Nah, ini saya ada kasih pinjaman 100 juta. Apa gitu nih pertanyaan ya? Karena semuanya minjem. Mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Jadi ketika semuanya mau terbuka, mencari kebenaran, memberikan kebenaran, yang tidak mau terima kebenaran ternyata adalah keluarga korban sendiri, guys. Nah, ya kan? Jadi kan tadinya dia bilang, saya akan mencari kebenaran yang paling benar. Ternyata ditusul ke kebenarannya, ya kebenarannya menyakitkan keluarga saya. Jadi tidak melihat serpihan helm itu, dan situ kan nggak semuanya hancur, masih ada busanya di sini. Di bagian depan. Di bagian depannya masih ada busanya itu. Ini Tiara, ini kan pembunuhan berencana. Pembunuhan yang direncanakan gitu loh. Masih yakin itu ya? Lah, putusan hakim itu ya konsisten, itulah pembunuhan berencana. Makanya mereka sangat ahli sekali dalam hal melakukan tindak pidana ini, sehingga hakim memutuskan penjara seumur hidup. Tapi yang kita sesalkan ini, mereka melakukan PK tapi mereka melakukan fitnah. Iya, terhadap Ibtu Rudiana yang katanya direkayasa Ibtu Rudiana. Bagaimana mungkin Rudiana merekayasa sedangkan perkara sudah diperiksa dan diadili? Gini aja sih menurut gua, ya kalau dibilang diketemuin sama si Fitra, gue siap-siap aja. Maksudnya gini, helm yang dia bilang itu kan motor dan helm tidak rusak. Kalau gue pribadi, gue berani soal helm gitu loh. Kalau gue berani bikin statement kalau helm itu memang rusak gitu, karena itu milik gue gitu. Dia itu kan baru megang kasus ini gitu loh. Dia nggak tahu apa yang terjadi di 2016 gitu loh. Itu sih yang gue pikirin, Bang. Jadi kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja temuin sama beliau. Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight di Toba Fight. Kok jadi nantang fight? Jadi kalau emang abang bersedia untuk fight sama saya di Toba Fight, saya sangat mengharapkan itu, Bang. Gak terlalu berani kalau itu nantangnya. Gak apa-apa, Bang. Gokil, itu dia temannya Eki Franz menantang Fitrah buat fight. Nah, jadi karena Fitrah ini kan orang yang sok tempe ya. Sok tempe dia karena dia bilang ini helmnya Eki rusak, tidak rusak. Tapi ternyata yang punya helm itu marah gitu. Oh, nggak rusak. Kalau nggak rusak sih saya bisa jual lagi nih. Masalahnya nih helm rusak, udah nggak bisa saya pakai, nggak bisa saya jual lagi nih. Ini benda keramat ini nih. Nah, sok tahu banget ya, sok tempe gitu. Terus dia bilang juga ini udah pasti nih, ini pembunuhan berencana. Ini kan kematian Eki ini kan pembunuhan berencana. Yang rencananya dijadikan pembunuhan. Apa gitu ada pertanyaan ya? Pembunuhan berencana atau rencananya dijadikan pembunuhan? Nah, ini pertanyaan kita ya. Ini nih semua memang pelakunya nih si Ucil dan lain-lain memang udah pelaku, dan hakim ini udah menetapkan mereka adalah pembunuh sebenarnya gitu, dan sampai tahap hukuman seumur hidup. Dan kasihan banget nih Ibtu Rudiana itu kena fitnah dah. Karena saking keselnya sama si Fitra, jadi si Franz ini malah nantangin berantem ya. Jadi si Franz ini bilang, ya kita mau sama si Fitra. Saya mau debat langsung nih. Mau debat boleh. Ini masalah helm ya. Mau debat siap. Dimanapun siap gitu. Bahkan saya mau fight gitu. Kalau berani, kalau mau nih Bang Fitra, kita fight aja gitu. Karena dia sebagai temennya Eki mungkin nggak terima ya. Udah saya ceritain sebenarnya. Saya dituduh merekayasa lagi. Ya ini nih, orang kalau bener kesel nantang berantem gitu. Kalau yang salah kan nantang doang gitu. Tapi ngilang gitu. Nantang doang tapi ngilang gitu. Saya berani sebat pocong. Oke, besok sebat pocong ya. Siapa yang takut? Yang takut saya. Saya nggak datang deh. Ini berantem juga nih. Aldi kan sempat nantangin berantem juga tuh Rudiana. Sekarang Franz nantangin berantem Fitrah nih. Oh, jadi kita buat Beyond Rumble Arena aja nih. Jadi si Aldi duel sama Rudiana atau Sakatatal duel sama Rudiana. Nah, si Franz duel sama si Fitrah. Nah, gimana menurut kalian guys tentang info terbaru kali ini ya? Dimana apapun saksinya, rekayasa jawabannya. Nah, saksi Mega Widi muncul itu kan bahkan kabarnya itu mau dilaporin ya, si Mega sama si Widi mau dilaporin sama si Fitrah. Gara-gara menganggap, ini semua bohong nih, ini hanya rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak. Nah, ini kan anehnya Rudiana kan. Kemarin pas jadi polisi dia nggak muncul. Terus muncul dia ke permukaan,
podcast. Dia bilang kemarin saya nggak berani muncul gara-gara saya adalah polisi aktif. Sekarang udah nggak aktif juga nggak muncul. Ya masih aktif nggak muncul, udah nggak aktif nggak muncul. Ya memang kayak nggak muncul dia. Yang muncul siapa? Yang muncul Sido muncul. Jamu dong. Ya itu deh guys. Terima kasih banget buat teman-teman Let's Go yang sudah berdonasi dan memberikan supportnya buat Let's Go. Yang pertama adalah Sri Wahyu 8161, as always the beautiful in the world, the lady of the lady, the princess of the princess, Sri Wahyu 8161. Thank you banget buat selalu donasi support Let's Go. Kebaikan yang utama adalah milik Sri Wahyu 8161. Wes, mantap. Teman-teman Let's Go kalau mau kasih donasi atau dukungan lebih dan tip itu bisa lewat link Saweria di bawah ya. Itu mulai dari Rp2.000 aja. Kalian bisa komen dan chat apapun di link itu. Ataupun kalian lewat super thanks juga bisa banget. Let's Go sangat apresiasi buat teman-teman yang pengen kasih donasi lebih atau tip lebih buat Let's Go. Nah guys, gimana buat kalian tentang kasus kali ini? Thank you banget nih buat teman-teman yang udah nonton dan masih ngikutin kasus Vina dan juga Eki ya. Dimana kemarin itu kita sangat kaget dengan bebasnya Jessica Wongso. Nah, sekarang juga masih kaget nggak dengan kasus Vina? Let's Go tahu kalian masih bosen ya dengan update ini. Karena Let's Go juga lumayan bosen ya. Karena saksi-saksi yang keluar ini bagus-bagus banget. Tapi saksi-saksi yang bagus-bagus ini, itu penyidik itu nggak nyari mereka gitu. Padahal mereka udah ngomongin ke luar-luar loh. Malah sekarang penyidik dan Humas Polri itu malah nggak nyariin mereka. Aneh kan? Nah, thank you banget teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.